Gimana nih kalau seandainya nggak pakai celana dalam? Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Baiti Muaser, di channel aku Mom Biti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku, Baiti Muaser. Ya memang celana dalam itu nggak bisa kita pisahin dari hidup kita gitu loh. Karena memang erat banget sama kaitannya kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Kita kan selalu memakai celana dalam. So, simak ya informasinya. Ya aneh aja gitu rasanya kalau seandainya kita pergi-pergi gitu kan, ataupun kita sehari-hari di rumah gitu itu nggak pakai celana dalam. Wow, kayaknya tuh kayak menjadi suatu hal yang aneh ya nggak sih? Soalnya kita itu kan sehari-harinya tuh kan pakai celana dalam gitu kan. Jadi aneh aja gitu kalau seandainya kita di rumah ataupun kita pergi-pergi ataupun beraktivitas keluar gitu kayak nggak pakai celana dalam tuh kayaknya, oh wow, aneh banget. Pernah nggak buat nyoba sehari aja ataupun seharian kalian tuh nggak pakai celana dalam? Karena ternyata ada manfaatnya loh teman-teman bagi kesehatan di tubuh kita. Memang sih rasanya tuh aneh gitu kalau misalnya kita udah biasa pakai terus tiba-tiba nggak pakai tuh kayak rasanya tuh kayak ragu dan nggak nyaman banget kan pastinya kan. So, mungkin ada beberapa orang yang kayak mungkin kamu juga kan kayak ngerasa ragu gitu ya buat seharian nggak pakai celana dalam walaupun hanya sebentar. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ketika kita nggak menggunakannya itu ada beberapa manfaat untuk kesehatan kita gitu. So, apa aja? Yang pertama, manfaatnya adalah udara itu bisa bebas mengalir gitu. Sebenarnya di sini kalau misalnya kalian seandainya ragu ataupun kayak mau makainya itu setiap hari ataupun kayak nggak kepengen buat nyoba nggak pakai gitu ya nggak masalah sih sebenarnya. Nih, salah satu masalahnya yang timbul ketika kamu pakai celana dalam itu adalah ketika celana dalam itu terbuat dari bahan sintetik ya, itu kan kayak menghalangi udara masuk gitu loh. Nah, jadi kondisi tersebut itu kayak nggak baik buat daerah kewanitaan kita gitu. Dan ketika kamu nyoba buat nggak pakai celana dalam itu kayak ngebuat udara-udara yang mungkin terhalang di situ ya, sirkulasi udara yang terhalang itu jadi kayak lebih bebas aja gitu. Jadi lebih bebas mengalir. Yang kedua, itu organ-organ kayak gitu itu bernapas di malam hari. Nah, jadi bagi kamu yang kayak ragu ataupun kayak nggak biasa dan nggak mau gitu ya kalau misalnya seandainya beraktivitas sehari-hari tuh nggak menggunakan celana dalam, itu kalian boleh coba ketika malam hari gitu. Sebab ketika malam hari itu kalau misalnya kamu nggak pakai celana dalam itu kayak lebih bernapas aja organ-organnya gitu. Jadi gimana, mau nyoba nggak? Oke, lanjut yang ketiga adalah bakteri jahat itu nggak bisa berpindah ke lain tempat. Ada beberapa kain ataupun pakaian yang kita pakai itu kayak bahannya itu kayak nggak bisa menyerap keringat, terus kayak dapat menimbulkan bakteri-bakteri ya. Nah, itu nanti bisa berpindah gitu ya. Ketika kamu habis mandi itu pun bisa berpindah gitu. Jadi jangan sepelekan ya. Oke teman-teman, selanjutnya yang keempat itu adalah mengurangi resiko jamur. Nih bagi kalian yang sering terkena infeksi jamur ya, itu coba deh buat nyoba ya, nggak pakai celana dalam karena ini mungkin akan berdampak yang baik bagi kalian gitu. Menyebabkan sirkulasi udara di situ tuh kayak lebih bebas aja gitu. Yang kelima itu adalah resiko gesekan. Celana dalam itu ternyata dapat menjebak ya, memerangkap gitu keringat dan juga kelembapan. Nah ini jadi kadang tuh nyerap keringat ya di celana dalam itu, terus juga kayak dapat bahan-bahannya itu kadang yang digunakan itu kayak dapat membuat gesekan-gesekan ataupun yang bisa menyebabkan iritasi gitu ya di kulit kita.
Nih coba bayangin, kalau seandainya kamu lagi olahraga tuh ya, kan pastinya berkeringat banyak ya, dan sudah pasti itunya juga pasti akan berkeringat, dan kebayang gak sih kalau misalnya berkeringat terus udah gitu kan terjadi gesekan yang banyak. Nah, jadi tadi gesekan itu dapat memicu timbulnya infeksi, iritasi, dan juga jamur ya karena berkeringat tadi. Nah, makanya di sini ketika olahraga itu ataupun beraktivitas itu sangat disarankan bahwasanya nggak menggunakan celana dalam gitu. Tetapi semua ini pilihan ya teman-teman, karena nggak semua orang tuh kayak mau buat nggak pakai celana dalam gitu. Jadi ini sih pilihan kamu aja gimana baiknya, karena kan ini juga ada manfaatnya dan demi kebaikan juga. Tapi kalau kamu ngerasa ragu, kamu ngerasa nggak nyaman, ya udah nggak usah gitu ya. Karena kan ada memang celana dalam yang didesain ataupun dengan bahan-bahan yang menyerap keringat. Yang keenam, mencegah timbulnya basah dan lembab. Oke, kalian pernah nggak misalnya ngalamin kayak keputihan, udah gitu keputihannya banyak, kan pasti celana dalamnya kan kayak lembab, basah ya. Nih, jadi kalau kamu ngerasa nggak nyaman dengan itu semua, kamu bisa coba buat ngelepas celana dalam kamu gitu. Supaya lebih nyaman dan mengurangi resiko terjadinya infeksi bakteri ya. Karena nanti mungkin efeknya kalau misalnya diterus-teruskan gitu ya, nanti efeknya bisa menjadi lebih serius dan mungkin lebih fatal ya. Oke, yang ketujuh adalah menghindari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Maksudnya, ketika kalian mencuci ya, itu kan pasti menggunakan deterjen, terus menggunakan ya apa ya kayak sabun, deterjen, molto, rinso segala macam. Itu kan mengandung bahan kimia ya. Nah, jadi teman-teman, kadang tuh ada yang misalnya kalau kulit tuh kena deterjen tuh kayak apa sih gatel-gatel ataupun kayak melepuh, apa sih kayak kulitnya tuh ngelupas gitu loh. Kalau kalian yang sering nyuci pasti tahu. Nah, kadang kan ada ya yang kayak gitu. Nah, jadi ini tuh kayak buat mengurangi resiko itu gitu. Kadang kan ngerasa nggak cocok. Ini beneran ada loh teman-teman. Jadi jangan disepelekan ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh udah kayak ngerasa kayak apa ya takut untuk terjadi hal seperti itu, jadi lebih baik jangan gunakan celana dalam ya. Karena semua bahan-bahan yang berkimia itu dapat mengiritasi kulit ya nih. Jadi kamu bisa mencoba pilihan untuk tidak memakai celana dalam ya, karena sedikit banyaknya kamu jadi terhindar dari bahan-bahan kimia itu ya. Eits, tapi perlu diingat juga bahwasanya penting juga sih pakai celana dalam. Gunanya adalah melindungi organ dalam kamu ya, organ intim kamu itu dari pakaian luar yang mungkin lebih banyak bakterinya gitu ya. Jadi ini sih tergantung pilihan kamu aja gimana baiknya, gimana caranya ngatur kamu make dan kamu gak make ya. Oke, jadi pilihlah waktu yang tepat. Yang kedelapan, itu dapat meningkatkan hubungan ranjang kalian. Kenapa sih kok bisa? Ternyata dengan kamu gak pakai celana dalam tuh dapat meningkatkan gairah gitu ya bersama pasangan kamu. Kenapa sih? Ya ini sih bisa terjadi ketika apa ya? Ketika suasana dan aksesoris tubuh kamu tuh kayak ngedukung gitu. Maksudnya kayak lebih mungkin lebih sedikit seksi ataupun segala macam lah kayak gitu. Oke, yang kesembilan adalah merasa nyaman. Ya teman-teman, jujur aja, sebenarnya celana dalam tuh kayak ngebuat nggak nyaman gitu ya, karena kan kadang dia tuh suka terselip, terus kayak ngeganggu, terus mungkin kalau misalnya bahannya tuh nggak enak tuh jadi kayak ngerasa nggak nyaman gitu ya. Nih, jadi alternatifnya adalah ya jangan pakai gitu, tapi juga perlu waktu-waktu tertentu sih ya buat nggak pakainya gitu. Jadi nanti kemungkinan kamu akan merasa lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke, yang ke-10 adalah mengurangi resiko infeksi jamur. Kayak mana ya? Jadi kalau misalnya kita pakai celana dalam tuh kan kadang rasanya gerah, panas, terus juga kadang kayak ngerasa nggak nyaman gitu ya, apalagi kalau basah. Jadi tuh kayak nanti tuh kayak ngerasa lebih gatal, terus pokoknya nggak nyaman lah. Nah, apalagi kalau yang sebelumnya mungkin pernah punya penyakit kulit dan lain sebagainya gitu kan, pasti nggak nyaman banget. Dan ini bisa kamu kurangi ya resikonya itu dengan tidak menggunakan celana dalam, ataupun pilih celana dalam yang kayak lebih menyerap keringat gitu ya, ataupun yang kayak lebih buat semilir gitulah. Nah gitu, kalian bisa coba. Terus juga yang paling penting adalah timbangkan untuk memilih celana dalam yang baik ya. Yang terakhir, yang ke-11 adalah
dengan kamu nggak pakai celana dalam itu adalah manfaatnya nggak ada masalah dengan sirkulasi darah. Jadi sirkulasi darah kamu tuh lancar gitu, karena kan kadang celana dalam itu kan kadang ada yang ketat gitu. Ini jadi kayak menghambat gitu sirkulasi darah. Jadi kayak nantinya tuh nimbulin rasa sakit, rasa gatal, dan juga kayak ngebekas gitu ya nggak sih? Oke teman-teman, jadi memakai ataupun tidak memakai ya celana dalam itu adalah pilihan kamu sih sebenarnya. Jadi kamu tuh di sini nggak diwajibkan untuk melepaskannya, karena ya semua itu pilihan ya. Hanya saja ketika kamu nggak pakai itu ada manfaatnya. Jadi nggak ada salahnya kan buat mencoba. Sebagai langkah awal, coba aja kamu tuh nggak pakai ketika kamu berada di dalam rumah. Ataupun kalau misalnya masih juga ragu gitu, kamu coba mulai ketika malam hari, ketika kamu tidur gitu. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan like kalau kalian suka. Kemudian kalian bebas komen di bawah. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram aku, Baiti Muaser. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya.